Halo anak-anak, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan Ibu Bernadette di mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup. Anak-anak, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang pengelolaan sampah sederhana. Pengelolaan sampah sederhana dimulai dari sumbernya dengan menggunakan prinsip 5M. Di antara kalian, ada nggak sih yang tahu tentang prinsip 5M? 5M adalah singkatan dari memilah, mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, dan mengomposkan. Untuk lebih jelasnya, simak dan amatilah gambar berikut ini. Pertama, memilah sampah. Memilah sampah artinya memisahkan antara jenis sampah yang satu dengan jenis lainnya. Sampah dipilah menjadi dua jenis sampah, yaitu sampah basah dan sampah kering, atau sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah bahan yang berasal dari hewan dan tumbuhan, atau lebih kita kenal bahan yang mudah hancur. Contohnya sisa makanan, buah, sayur, daun, rumput, tumbuhan, dan lain sebagainya. Sedangkan sampah non-organik adalah bahan yang bukan berasal dari hewan dan tumbuhan, atau lebih kita kenal bahan yang tidak mudah dihancurkan. Misalnya plastik, kertas, kardus, botol, kaleng, beling, dan lain sebagainya. Kedua adalah mengurangi sampah. Pada prinsip yang kedua ini anak-anak, segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah, mengurangi sampah sebaiknya kita mulai dari sumbernya dan menghemat pemakaian barang. Misalnya ketika kita membawa tas belanja saat pergi ke pasar, sehingga hal yang kita lakukan tersebut dapat mengurangi sampah plastik, mengurangi kemasan yang tidak diperlukan, menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang. Misalnya bungkus nasi menggunakan daun pisang atau daun jati. Ketiga, menggunakan kembali. Pada prinsip ini, menggunakan kembali adalah sampah yang masih dapat kita gunakan jangan langsung dibuang, tetapi sebisa mungkin kita gunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi yang lain. Misalnya menulis pada kedua sisi kertas dan menggunakan botol isi ulang. Ban bekas dimodifikasi jadi kursi atau pot bunga. Sama hal seperti digambar di atas, botol bekas difungsikan dimodifikasi ulang menjadi pot bunga atau kotak pensil. Keempat, prinsip mendaur ulang. Pada prinsip ini, mengolah sampah menjadi produk baru. Contohnya, ketika kita mempunyai sampah kertas diolah menjadi kertas daur ulang atau kertas seni atau campuran pabrik kertas. Sampah plastik kresek diulang atau diolah menjadi kantong kresek. Sampah kertas dapat dibuat hasta karya. Sama halnya dengan gambar ini. Botol-botol bekas diubah atau dimodifikasi menjadi tempat pot bunga. Kertas kresek diubah menjadi bunga yang sangat cantik. Kemasan-kemasan produk-produk yang tidak digunakan dari plastik dimodifikasi menjadi tas. Yang berikutnya, 5. Mengomposkan. Pada prinsip yang terakhir, sampah basah, misalnya sisa makanan, daun-daun yang gugur, dapat dibuat dan digunakan sebagai penyubur maupun penghijauan. Jadi anak-anak, pada prinsip yang kelima ini, kalian tidak boleh membuang sisa makanan kalian begitu saja, tetapi baiknya kalau misalnya kita menggunakan sisa makanan kita ini untuk mendaur ulang, sehingga tanaman kita pun dapat kita gunakan yang namanya penghijauan. Nah, anak-anak, sumber sampah ada 3, yaitu rumah tangga, pasar, industri. Untuk pengelolaan sampah secara sederhana, kita hanya memerlukan menggunakan prinsip 5M. Sama hal yang Ibu sampaikan di awal, bahwasannya prinsip 5M ini adalah prinsip yang sederhana yang mudah kita lakukan. Ada memilah sampah, mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya,
mengurangi sampah pada sumbernya, menggunakan kembali sampah yang digunakan, mendaur ulang, dan mengomposkan. Semua itu dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, asal kita mau mengurangi sedikit demi sedikit plastik yang ada di rumah kita masing-masing. Baik anak-anak, untuk lebih memantapkan atau lebih mengerti, Ibu mau memberi tugas kepada kalian. Setelah kalian sudah mendengarkan penjelasan Ibu dari atas, Ibu mau memberikan tugas kepada kalian. Di bawah ini Ibu sudah memberikan beberapa gambar yang dimana gambar tersebut adalah sampah. Dan gambar sampah tersebut Ibu harapkan ke kalian untuk memilah-milah sampah sesuai dengan jenisnya. Misalnya yang mana sampah anorganik, yang mana sampah organik. Nah, jadi kerjakanlah tugas ini di buku tugas kamu atau di buku PR-mu dan kumpulkan ketika proses belajar BDR ini selesai. Jadi anak-anak, sekian dulu perjumpaan kita pada hari ini. Semoga perjumpaan selanjutnya dapat lebih baik. Dan anak-anak tetap jaga protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun kalian berada. Terima kasih, salam jumpa.